Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat gantang dimana saja berada, kali ini kita akan membahas tentang hakikat manusia yang merdeka sebagai wujud kita dalam memperingati HUT RI. Manusia yang merdeka adalah manusia yang kemudian dalam kehidupannya ini tidak tertindas, dia kemudian tidak terbebani, kemudian dia tidak menanggung hal-hal yang kemudian memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya menurut akal dan pikirannya tidak perlu dia lakukan. Ada orang yang kemudian hidup di era kemerdekaan ini, tapi dia tidak merdeka. Salah satunya adalah ketidakmerdekaan seseorang itu akibat diperbudak oleh harta. Banyak sekali orang yang kemudian menghalalkan segala cara. Hati nuraninya sebetulnya menolak, tapi tetap perbuatan itu dilakukan. Karena apa? Dia diperbudak oleh harta. Hal ini dalam sabda Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bahwa inna hadzal mala khadirun hulwatun. Karena sungguhnya harta itu memang terlihat indah di mata manusia, terlihat manis, menarik sekali. Sehingga kemudian inilah yang banyak menggoyahkan manusia-manusia sehingga kemudian tertipu dengan harta. Faman akhadahu bihaqqihi wa du'ahu bihaqqihi fa ni'mal ma'unatahu. Maka kata Rasul, barang siapa yang mengambil harta itu dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan haknya, bukan hak orang lain yang kemudian dia ambil, fani'mal ma'unatahu, maka sesungguhnya harta itu akan sangat bermanfaat bagi orangnya. Artinya dia akan menjadi penolongnya kelak di akhirat nanti. Dalam perspektif ini kita bisa memahami bahwa Rasulullah memberikan tuntutan kita umat ini, umat Rasul ini, bukannya tidak boleh menjadi orang yang kaya. Silahkan, boleh kita menjadi seorang yang kaya raya, bagus. Kita ambil contoh lah dalam catatan sejarah. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW yang termasuk Khulafaur Rasyidin, itu adalah orang yang kaya dan sangat dermawan. Umar bin Khattab juga awalnya sangat kaya dan sangat dermawan. Ketika beliau menjadi khalifah, malah kemudian menjadi turun harta kekayaannya. Jadi sahabat-sahabat di zaman Rasulullah itu ketika menjadi pejabat, ketika diangkat menjadi pejabat, itu hartanya bukan makin bertambah, tapi hartanya semakin berkurang. Karena apa? Hartanya itu banyak digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, inilah persoalannya yang harus kita pahami di sini, bahwa ketika seseorang diperbudak oleh hartanya, maka harta itu akan menjadi tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Karena orang yang kemudian sudah diperbudak oleh harta itu digambarkan atau dianalogikan oleh Rasulullah karena kal akali yakulu wala yasbau. Kata Rasulullah, itu seperti orang yang makan, dan ketika dia makan tapi dia nggak pernah merasa kenyang. Itulah orang yang kemudian diperbudak oleh harta. Jadi dia makan lagi tapi dia nggak kenyang lagi. Dia ambil hartanya, dia nggak kenyang lagi. Kita ambil sebuah contoh dalam pemberitaan ya di berbagai media. Kita lihat coba, mereka yang korupsi itu bukan orang-orang miskin yang besok nggak tahu harus makan apa, tapi orang-orang kaya. Mereka punya rumah mewah, punya mobil mewah, tapi kenapa mereka kemudian tergoda untuk melakukan korupsi? Karena tadi di batinnya itu mereka masih terjajah oleh harta itu sendiri. Sehingga kemudian mereka terus berusaha untuk menghalalkan segala cara untuk menambah kekayaannya. Tapi sayangnya semakin dia kaya, dia semakin merasa miskin, semakin merasa kurang, dan semakin tidak merasa nyaman. Maka kemudian dia mencari lagi, menghalalkan segala cara lagi. Kemudian itulah yang terjadi pada dirinya. Maka digambarkan oleh Rasulullah tadi, kana kal akali yasba'u, kana kal akali yakulu wala yasba'u. Seperti orang yang makan tapi nggak ada kenyang-kenyangnya. Itulah kondisi harta. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang merdeka, kita harus mampu menjadi manusia-manusia yang qanaah, yang bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita,
kita terus berupaya dan berusaha, dan ketika kita memperoleh harta, bagaimana kemudian harta itu kita gunakan untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Karena kata Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Di antara manusia yang paling bermanfaat adalah manusia-manusia yang kemudian mampu menebarkan kebermanfaatan bagi manusia-manusia yang lainnya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi sebuah renungan buat kita dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, sehingga kemudian kita menjadi manusia-manusia yang merdeka. Salam merdeka. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.